Halo adik-adik, kita berjumpa kembali di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi. Bagaimana, sudah siap? Nah, yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe ya, like, dan ajak kawan-kawannya untuk berkunjung ke channel ini untuk mendukung sehingga channel ini berkembang dengan baik. Mari kita mulai, kita akan membahas sistem ekskresi. Nah, sebelum membahas sistem ekskresi lebih lanjut, ini ada beberapa pengertian yang perlu kalian ketahui mengenai pengeluaran zat oleh tubuh. Yang pertama ada istilah defekasi. Apa itu defekasi? Ada yang tahu? Ya, defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa pencernaan yang berupa feses melalui anus. Ya. Kemudian ada yang kedua istilah sekresi. Ini juga pengeluaran zat begitu ya. Tapi pengeluaran zat yang bagaimana? Kalau sekresi itu artinya zat yang dikeluarkan masih diperlukan dan dipakai oleh tubuh. Nah, contohnya adalah air ludah, air mata, hormon, dan lain-lainnya. Nah, zat-zat ini masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian istilah yang ketiga itu baru adalah istilah ekskresi. Ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa dari metabolisme. Jadi ini beda dengan pencernaan ya. Metabolisme itu adalah proses-proses yang terjadi di dalam sel. Nah, proses itu mengeluarkan zat sisa. Nah, pengeluaran ini yang disebut dengan istilah ekskresi. Contoh zat sisa yang dikeluarkan pada proses ekskresi itu adalah urin, keringat, karbon dioksida, dan empedu. Nah, demikian ada 3 istilah untuk jenis pengeluaran zat tubuh. Yang kita akan bahas adalah yang ketiga ini, yaitu ekskresi. Kemudian organ-organ ekskresi yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama ginjal. Ginjal itu mengeluarkan urin. Kemudian yang kedua ada kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Kemudian hati. Hati ini mengeluarkan empedu. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Ini mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, keempat organ ini akan kakak bahas satu persatu. Namun untuk menghindari video yang panjang-panjang, maka nanti pasti akan kita bagi menjadi beberapa video. Jadi, adik-adik harus selalu mengikuti channel ini agar bisa memperoleh pembahasan secara lengkap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas ginjal. Nah, gambar ini menunjukkan letak ginjal dalam tubuh kita ya. Nah, kira-kira ginjal itu terletak di atas usus dan di bawah paru-paru, demikian. Nah, kalau diperbesar bagian ini tampak seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, bagian yang berwarna merah seperti kacang merah ini adalah ginjal. Kemudian ginjal ini memiliki saluran mengarah ke bawah yang warna putih ini. Ini namanya ureter. Saluran ureter ini nanti akan bermuara pada sebuah kantong yang disebut dengan kantong kemih. Atau istilah lainnya adalah vesika urinaria. Nah, kemudian di sini ada yang warna merah dan biru. Tentu saja yang merah ini adalah arteri atau pembuluh nadi. Kemudian yang warna biru ini adalah vena atau pembuluh balik. Nah, demikian kira-kira gambaran mengenai posisi ginjal dalam tubuh kita. Ingat, kita memiliki 2 buah ginjal yang berbentuk seperti kacang merah ini. Nah, ini adalah gambar ginjal yang asli. Seperti ini penampakannya ya. Yang panjang ini adalah ureternya. Kemudian 2 yang ini yang warna putih merah ini adalah pembuluh darahnya. Satunya vena, satunya adalah arteri. Nah, kemudian ini adalah peta konsep dalam mempelajari ginjal. Yang pertama, kita mempelajari fungsi ginjal, meliputi
penyaringan darah, dan pengeluaran sisa metabolisme. Kemudian kita juga akan mempelajari struktur ginjal yang terdiri dari kapsul, korteks, medula, rongga, dan ureter. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Berikutnya, kita juga membahas unit penyaringan yang disebut dengan nefron. Ada juga proses pembentukan urin yang melalui 3 tahap. Tahap pertama namanya filtrasi, reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Ini bagian terakhir yang nanti akan kita bahas, yaitu penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Ya, adik-adik bisa lihat di sini daftarnya ya, tidak akan kakak baca satu persatu, tapi nanti kita akan bahas di bagian belakang. Yang pertama kita bahas fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang paling utama itu adalah menyaring darah. Apa nih yang disaring? Dari apa disaringnya begitu ya? Jadi darah itu mengandung zat sisa metabolisme yang berbahaya bagi tubuh, seperti urea, kreatinin, dan amonia. Nah, zat-zat sisa metabolisme yang berbahaya ini disaring oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh kita sehingga tidak menyebabkan gangguan terhadap tubuh kita. Fungsi berikutnya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh. Karena tubuh kita memerlukan cairan dalam jumlah yang tepat, oleh karena itu keseimbangan ini nanti diatur oleh ginjal. Jika perlu cairan tubuh dipertahankan, maka dia akan mempertahankannya. Namun jika cairan tubuh berlebihan, maka dia akan mengeluarkannya. Lalu ginjal juga bertugas mengatur keseimbangan garam dalam tubuh. Garam-garam dalam tubuh kita sangat diperlukan untuk mengatur sifat osmosis. Osmosis ini nanti akan berhubungan dengan transportasi zat dari dalam dan luar sel atau sebaliknya. Nah, konsentrasi garam ini diatur nanti oleh ginjal. Kalau misalkan darah perlu garam, nanti dia juga akan mengaturnya sehingga darah itu mendapat cukup garam. Kalau seandainya kelebihan, maka dia juga akan membuangnya melalui ginjal ini. Fungsi selanjutnya itu adalah mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Asam basa tubuh itu dinyatakan dalam pH nantinya. Nah, proses-proses dalam tubuh kita itu memerlukan keasaman atau pH tertentu. Nah, bila terjadi perubahan dalam tubuh kita, pH-nya begitu, nanti dia akan disesuaikan oleh ginjal. Kalau pH-nya terlalu rendah, nanti mungkin ginjal akan melakukan suatu hal sehingga pH-nya bisa naik. Nah, demikian seterusnya. Nah, itulah beberapa fungsi dari ginjal. Tentunya kalau dirinci lebih banyak ya tentu saja bisa dirinci kembali begitu. Tetapi pada intinya 4 itu adalah fungsi ginjal. Kita bahas berikutnya mengenai struktur ginjal. Nah, ini gambar salah satu ginjal. Kita kan punya 2 ginjal, jadi kita tampilkan salah satu saja karena keduanya juga strukturnya mirip begitu ya. Mari kita bahas mulai dari bagian terluar. Bagian terluar ginjal itu dibungkus oleh sebuah kapsul yang berupa lapisan luar ginjal. Kemudian bagian dalam sedikit lebih dalam dari kapsul, tapi masih bagian luar ginjal, ini kita sebut dengan korteks atau kulit ginjal. Pada korteks inilah terjadi aktivitas penyaringan darah. Karena pada korteks ini berisi banyak sekali unit-unit penyaringan darah yang disebut dengan nefron. Bagian yang lebih dalam dari korteks adalah bagian yang ini. Nah, yang berbentuk kira-kira segitiga lah begitu ya. Ini disebut dengan medula atau sumsum ginjal. Semakin ke dalam lagi bagian yang ini disebut dengan pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, disinilah tempat nanti hasil saringannya itu mengumpul sementara. Jadi tempat penampungan sementara begitu ya.
Nah, saluran ini, ini adalah saluran ureter yang menghubungkan ginjal dengan kantong kemih. Sama seperti tadi, ini ada bagian yang warna merah dan biru. Ya, tentu saja ini adalah arteri dan ini adalah vena. Lalu bagaimana proses penyaringan darah yang terjadi pada ginjal? Baiklah adik-adik, kita akan bahas sekarang mengenai penyaringan darah. Di dalam ginjal itu, terutama bagian korteksnya itu, terdapat jutaan unit penyaringan darah. Satu unit penyaringan darah ini disebut dengan istilah nefron. Jadi di kulit ginjal itu ada berjuta-jutaan nefron begitu. Satu nefron ini berawal di korteks. Jadi ujung titik pangkalnya itu ada di korteks. Kemudian berakhir di pelvis renalis. Satu nefron itu terdiri dari sebagai berikut. Pertama, ada bagian yang disebut dengan badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Ada yang bilang simpai Bowman. Kemudian bagian berikutnya, bagian selanjutnya dari nefron itu adalah tubulus contortus proximal, atau kita singkat saja dengan TKP. Lalu dilanjutkan dengan lengkung Henle dan terhubung dengan tubulus contortus distal, atau kita singkat TKD. Nah, kemudian TKD ini akan berkumpul pada tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Jadi ada banyak TKD begitu. Nanti muaranya ada di satu tubulus collectivus untuk mengumpulkan hasil saringannya. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita lihat gambar nefron ini. Ini kalau diperbesar sekali, kira-kira nefron itu seperti ini gambarnya. Yang warna merah ini sama seperti sebelumnya. Ini adalah pembuluh nadi. Darah masuk melalui pembuluh yang merah ini. Nah, pembuluh arteri. Demikian masuk ke sini. Kemudian yang warna biru adalah pembuluh balik atau vena. Darah keluar dari nefron itu melalui pembuluh ini. Jadi kan darah itu kan disaring, jadi ada masuk ke penyaringan. Setelah masuk ke penyaringan ya keluar begitu. Diharapkan keluarnya itu adalah darah yang sudah bersih. Jadi darah yang masih kotor dengan sisa metabolisme itu masuk melalui pembuluh arteri, kemudian disaring oleh unit penyaringan ini, kemudian dikeluar lagi dalam keadaan bersih melalui pembuluh balik atau vena. Nah, kita mulai mengenai unit penyaringan. Yang ini, yang dilingkarin warna hijau, inilah yang disebut dengan badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri dari dua bagian. Yang bagian dalam ini yang terdiri dari pembuluh darah kapiler. Ini adalah glomerulus. Jadi glomerulus itu adalah pembuluh darah kapiler dalam badan Malpighi. Nah, kemudian glomerulus ini dilingkupi oleh sebuah struktur yang membentuk cawan begitu, mirip cawan lah begitu. Ini disebut dengan kapsula Bowman. Disinilah terjadi awal dari proses penyaringan begitu. Nah, kemudian bagian berikutnya ini kapsula Bowman terhubung dengan lekukan-lekukan seperti ini yang disebut dengan tubulus contortus proximal atau TKP. TKP ini terhubung dengan struktur yang melengkung seperti ini. Maka disebut dengan istilah lengkung Henle. Lengkung Henle lagi terhubung ke saluran yang berkelok-kelok lagi nih. Ini saluran yang berkelok berikutnya. Ini disebut dengan tubulus contortus distal atau TKD. Nah, TKD inilah bermuara di saluran yang ini nih, yang seperti pipa lurus ini ya. Ini adalah tubulus collectivus
atau saluran pengumpul. Jadi kakak ringkas ya, mulai dari ini badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Lalu kapsula Bowman terhubung dengan tubulus contortus proximal (TKP). Kemudian masuk ke lengkung Henle. Dari lengkung Henle menuju tubulus contortus distal atau TKD. Kemudian berkumpul di tubulus collecticus atau saluran pengumpul. Tahapan penyaringan darah adalah sebagai berikut. Proses pertama disebut dengan istilah filtrasi. Kata filtrasi ini ya kata umum dari istilah penyaringan gitu ya. Dalam istilah pemisahan zat juga ini umum dipakai. Filtrasi itu pemisahan zat dengan penyaringan. Nah, ini adalah proses pertama pada tahap penyaringan darah. Proses ini terjadi pada bagian badan Malpighi, the cortex ginjal, yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman itu. Darah di kapiler glomerulus disaring, dan hasil saringannya atau filtratnya itu masuk ke bagian kapsula Bowman. Darah tidak ikut masuk ke kapsula Bowman ya, darah itu masih tetap ada di glomerulus itu. Nah, kemudian zat-zat lain selain darah yang tidak berguna tadi itu yang akan disaring itu tersaring masuk ke kapsula Bowman secara difusi dan osmosis. Nah, kemudian hasil penyaringan pada proses filtrasi ini disebut dengan filtrat glomerulus atau juga dikenal dengan istilah urin primer. Urin primer ini memiliki kandungan sebagai berikut. Yang pertama tentu saja air. Yang kedua ada garam-garamnya. Nah, ketiga ada ureanya. Ada glukosa juga di sana loh ya. Juga masih ada asam amino. Nah, dua zat ini yang diberi warna berbeda ini sebenarnya masih diperlukan oleh tubuh. Nah, tetapi ini memang urin primer, bukan urin sesungguhnya. Ini masih filtrat glomerulus. Nah, kemudian hasil filtrat glomerulus itu masuk ke bagian kedua, ke proses reabsorpsi. Absorb itu artinya menyerap atau diserap. Re itu artinya kembali. Jadi ini proses penyerapan kembali. Di mana terjadinya? Nah, di lanjutan dari badan Malpighi tadi, yaitu tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Apa saja yang diserap kembali? Iya, tadi kan ada yang diwarnai beda tuh, yang masih diperlukan oleh tubuh, yaitu glukosa dan asam amino. Ya, kadang-kadang air juga, kalau misalkan tubuhnya masih memerlukan air itu ya diserap kembali. Ini tergantung kondisi cairan dalam tubuh. Jadi pada proses reabsorpsi itu yang diserap kembali adalah glukosa, asam amino, dan mungkin juga air. Nah, selanjutnya akan menuju proses yang ketiga, yaitu proses augmentasi. Pada proses augmentasi ini terjadi pada tubulus contortus distal. Ya, ini lanjutan dari lengkung Henle tadi itu. Nah, apa yang terjadi pada proses augmentasi? Pada proses ini beberapa zat ditambahkan kembali dari darah. Darahnya lagi mendifusikan zat ke dalam saluran tubulus contortus distal, sehingga nanti dihasilkan urin yang sesungguhnya. Urin yang sesungguhnya memiliki komposisi sebagai berikut. Air, tetap ada air ya, karena sebagian besar memang air isinya. Garam, nah ini sudah garam yang memang mau dibuang begitu, sudah kelebihan. Berikutnya ada urea, amonia, kreatinin, dan asam urat. Kemudian juga mungkin saja kelebihan vitamin begitu, karena vitamin adalah zat makanan yang tidak bisa disimpan
dalam jumlah banyak dalam tubuh. Jadi dia diperlukan tetapi tidak terlalu banyak. Tetapi harus ada terus karena nggak bisa disimpan begitu. Kalau lebih dia dibuang melalui proses ini. Kemudian ada juga zat-zat yang bersifat racun dalam tubuh. Ya, yang hasil metabolisme yang lain itu. Sehingga harus dibuang dari tubuh kita agar tidak berbahaya. Nah, demikian ada 3 proses secara garis besarnya. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah proses filtrasi, yaitu penyaringan yang menghasilkan urin primer. Kemudian ada reabsorpsi, penyerapan kembali beberapa zat yang masih berguna. Yang terakhir adalah augmentasi, yaitu penambahan kembali beberapa zat yang tidak diperlukan lagi sehingga diperoleh urin yang sesungguhnya. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini adalah ginjal dalam tubuh kita seperti yang kita gambarkan tadi ya. Lalu kita perhatikan ini adalah pembuluh darah. Jadi yang merah adalah arteri begitu. Darah masuk ke ginjal melalui arteri ini, kemudian darah keluar lagi melalui vena ini, dan ini hasil saringannya ke bawah ini ke ureter ya. Ureter, nah ini bermuara pada kantong kemih atau vesika urinaria. Nah, ini nanti dibuang ke bawah melalui saluran yang menyatu dengan saluran kelamin melalui uretra. Ya, kemudian kita perhatikan. Nah, ini adalah struktur ginjal yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ini terhubung dengan TKD yang di sini terjadi proses augmentasi. Lalu berkumpullah ini di tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Bisa dilihat juga di sini juga ada nefron yang lain terhubung ke sana. Demikian ya. Ya, demikian tadi sedikit ilustrasi mengenai proses penyaringan darah. Selanjutnya kita bahas mengenai pengeluaran urin. Proses pengeluaran urin dari tubuh itu disebut dengan mikturasi. Komposisi dari urin normal, ini sudah kita singgung tadi, mari kita bahas kembali biar lebih paham. Yang pertama, kira-kira 90%-nya itu adalah air. Nah, baru sisanya 5% itu terdiri dari pertama, sistem perombakan protein seperti urea, asam urat, dan amonia. Ini jadi metabolisme protein nanti saat sisanya adalah urea, asam urat, dan amonia. Ini harus segera dikeluarkan dari tubuh karena kalau dibiarkan itu akan menyebabkan gangguan dalam tubuh kita. Kemudian kreatinin. Kreatinin ini adalah zat sisa dari hasil kontraksi otot. Ini juga tidak bagus buat tubuh sehingga juga harus dikeluarkan dari tubuh kita. Berikutnya ada urobilin. Urobilin ini adalah zat warna yang dihasilkan oleh empedu sehingga menyebabkan urin kita jadi berwarna begitu, kadang-kadang kuning, kadang-kadang oranye, gitu ya. Kadang-kadang agak bening, tergantung dari konsentrasi urobilin ini. Kemudian beberapa garam, ya utamanya memang garam dapur, bisa juga garam-garam yang lainnya. Kalau memang kelebihan, mungkin kita mengonsumsi garam berlebihan, nanti akan dikeluarkan melalui proses ini dalam bentuk urin. Jadi dalam urin itu ada kandungan garam. Kemudian ada beberapa zat yang bersifat racun bagi tubuh itu juga dikeluarkan sehingga tidak membahayakan tubuh kita. Faktor apa saja yang mempengaruhi produksi urin? Jadi setiap orang itu produksi urinnya beda-beda ya. Atau kita sendiri juga bisa mengalami keadaan di mana produksi urinnya banyak, ada suatu waktu juga produksi urin kita juga sedikit. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi produksi urin ini. Yang pertama, tentu saja jumlah air yang diminum. Kalau kalian sering minum air, rajin minum gitu ya, ya pasti produksi urinnya jadi banyak. Kalau sedikit minum, ya urinnya sedikit pasti.
Lalu faktor lain itu juga mengenai konsentrasi garam dalam darah. Kalau konsentrasi garam dalam darah itu terlalu tinggi dan mau dikeluarkan, ya itu kita juga pasti akan banyak memproduksi urin. Sebaliknya kalau konsentrasi garam itu rendah dalam darah, maka darah cenderung mempertahankannya, sehingga urin yang diproduksi juga sedikit. Berikutnya usia. Nah, anak-anak, balita gitu ya, balita, bayi itu produksi urinnya lebih cepat daripada orang dewasa. Biasanya tuh anak balita atau bayi itu biasanya kan sering pipis. Jadi karena dia belum bisa menahan rangsangan mikturasinya, jadi dia lebih sering frekuensi mengeluarkan urinnya daripada orang dewasa. Kemudian juga musim dan cuaca. Kalau dalam keadaan panas gitu biasanya, kalau cuaca lagi panas itu biasanya kita jarang mengeluarkan urin itu. Jarang pipis lah ya. Sebaliknya kalau misalkan dingin-dingin, apalagi hujan-hujan begitu, jadi kita sering ingin ke belakang aja kerjaannya. Jadi memang produksi urinnya lebih banyak. Nanti itu berhubungan dengan fungsi kulit dalam mengeluarkan keringat. Kita bahas nanti kalau kita sudah membahas kulit itu. Kemudian berikutnya juga faktor aktivitas. Semakin banyak kita beraktivitas, maka hasil urin itu juga semakin sedikit. Produksi urinnya semakin sedikit. Kalau jarang kita beraktivitas, ya urinnya akan banyak dihasilkan. Berikutnya, warna urin itu dapat dipergunakan untuk memperkirakan kesehatan seseorang. Tentu saja kesehatan yang berhubungan dengan urusan ginjal begitu ya. Jadi bukan mutlak. Tapi setidaknya kita bisa memperkirakannya. Warna urin yang sehat itu biasanya warnanya agak transparan, kuning transparan. Kadang-kadang juga kalau terlalu banyak minum air itu warnanya jernih. Nah itu tidak apa-apa. Terlalu banyak minum air itu tidak apa-apa. Berikut kakak tampilkan kira-kira tabel warna urin itu seperti ini ya. Ya, dua warna yang paling atas ini putih dan kuning-kuning transparan banget. Nah itu adalah pertanda bahwa tubuh kita tidak terdehidrasi, artinya airnya cukup begitu. Jadi disebut juga dengan zona aman. Nah begitu agak menguning sedikit ini, seperti ini, kuning begitu. Nah itu artinya kita kurang minum, sudah mulai mengalami dehidrasi. Ya segeralah minum. Nah kemudian kalau kuningnya pekat banget, ini sudah mendekati urin. Nah ini artinya kita memang mengalami dehidrasi. Ini sudah harus banyak minum ini ya, nggak boleh ditunda lagi. Kalau udah pekat banget, udah urin kayak gini, nah ini dehidrasi berat. Ini harus cepat-cepat konsumsi cairan, kalau nggak nanti bisa bahaya. Nah begitu. Silakan nanti kalian cek itu warna urinnya seperti apa, lalu perkirakan sendiri kesehatan kalian ya. Jadi pesan dari kakak ya, sebaiknya banyak-banyak minum air putih ya. Nah, bagian yang terakhir adalah penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Ada banyak penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Mari kita bahas beberapa contohnya. Yang pertama ada yang disebut dengan kencing batu. Ada juga yang bilang batu ginjal. Ya walaupun tidak hanya terjadi di ginjal. Kencing batu itu terjadi akibat pengendapan kalsium atau zat kapur di kantong kemih atau di rongga ginjal. Bisa juga di kantong kemih gitu ya. Jadi walaupun namanya batu ginjal, bisa jadi di kantong kemih, bisa juga di rongga ginjal. Ya, pengendapan kalsium ini terjadi kalau misalkan kita mengonsumsi kalsium banyak, zat kapur begitu, tapi kita sedikit minum. Diperparah lagi kalau kita misalnya menahan kencing atau pipis ya, jadi pengendapannya akan semakin parah. Kalau itu dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, dalam kurun waktu agak lama begitulah ya, jadi mengendap membentuk batu ginjal dan ini nanti rasanya sangat-sangat sakit. Demikian, oleh karena itu ya sering-seringlah minum dan jangan suka menahan kencing. Berikutnya ada namanya diabetes mellitus. Nah, ini penyakit yang banyak diderita oleh orang di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kencing manis ini diakibatkan oleh
kekurangan hormon insulin. Jadi di dalam darah itu kadar glukosa itu diatur oleh dua hormon sih secara umum, hormon insulin dan hormon adrenalin. Nah, hormon insulin ini fungsinya misalkan nanti kalau darah kita kebanyakan glukosa gitu ya kan. Ini kan hasil pencernaan dari karbohidrat itu kan nanti berupa glukosa dan ini akan dikirim ke sel, tapi darah sebagai perantaranya begitu. Kalau terlalu banyak glukosanya nanti akan diubah menjadi gula otot atau glikogen oleh hormon insulin ini. Disimpan. Nanti kalau sudah diperlukan lagi baru dibalikin jadi glukosa kalau darah sudah kekurangan glukosa. Nah, kalau seandainya hormon insulin ini kurang jumlahnya atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mekanisme penyimpanan glukosa itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka glukosa yang berlebih dalam darah ini ya terpaksa tetap di darah dan nanti masuk ke ginjal. Nah, walaupun ginjal itu berfungsi sebagai organ penyaringan, kalau ternyata glukosanya terlalu banyak, nah lama-lama jebol juga ginjalnya begitu. Jadi nggak bisa menyaring glukosa yang terlalu banyak itu. Jadi lolos juga ke urin. Nah, kalau udah lolos seperti itu tuh sangat berbahaya nanti. Itu menyebabkan urinnya mengandung gula sehingga disebut dengan istilah kencing manis. Nah, penyakit ini juga dipicu karena kita kebanyakan mengonsumsi karbohidrat sehingga nanti kadar glukosanya jadi membludak dalam darah begitu. Sehingga untuk menghindari penyakit diabetes mellitus ini ya kita sebaiknya jangan mengonsumsi karbohidrat berlebihan, secukupnya saja begitu. Kemudian olahraga secara teratur tentunya, banyak minum air. Kemudian ada istilah diabetes insipidus. Ya, ini kalau ini bukan kencing manis ya, ini kencingnya berlebihan. Maksudnya volumenya sangat berlebihan begitu. Penyakit ini disebabkan karena tubuh kita mengalami kekurangan ADH atau antidiuretik hormon. Nah, hormon ADH ini yang mengatur kadar air dalam sel kita. Kalau tubuh kita kekurangan hormon ADH, maka pengaturan kadar air dalam sel itu akan jadi kacau begitu ya. Jadi air yang sudah masuk ke penyaringan itu gagal untuk diserap kembali, sehingga hampir semuanya dibuang. Padahal tubuh kita masih perlu air. Oleh karena itulah volume kencingnya itu akan menjadi sangat besar. Walaupun dia minumnya masih normal-normal saja, tidak minum banyak begitu, tapi kencingnya hampir setiap saat. Nah, ini membahayakan bagi tubuh ya. Penyakit ini dikenal dengan istilah diabetes insipidus. Kemudian ada juga yang disebut dengan gagal ginjal. Ya, gagal ginjal artinya ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini bisa karena banyak hal ya. Nah, kalau gagal ginjal ini terjadi secara sementara, biasanya itu diatasi dengan cara pencucian darah begitu. Ya, walaupun dibilang pencucian darah, jangan kalian membayangkan darah itu dicuci pakai rinso atau sabun lainnya begitu ya. Jadi darah ini nanti dimasukkan ke sebuah mesin gitu ya, mesin hemodialisa namanya. Nah, di situ terjadi proses dialisis, pemisahan darah, kemudian cairannya itu dengan zat-zat yang berbahayanya itu dikeluarkan. Jadi dia mesin itu menggantikan fungsi ginjal menyaring darah. Nah, kalian jangan sampai berangan-angan saya pingin darahnya dicuci begitu ya, biar bersih gitu. Tidak seperti itu. Nanti kalau kalian sudah mengalami itu, dan semoga saja tidak, ya, itu artinya kesehatan kalian sudah sangat-sangat bermasalah. Nah, kalau seandainya gagal ginjal ini terjadi secara permanen, maka satu-satunya cara untuk mengatasi adalah dengan transplantasi ginjal, yaitu pencangkokan ginjal. Nah, ini sangat-sangat sulit ya, di samping biayanya mahal, prosedurnya rumit, juga sangat sulit mendapatkan donor ginjal. Ya, sulit sekali orang mendapatkan orang yang mau mendonorkan ginjalnya begitu. Tapi biasanya sih diambil dari anggota keluarganya. Jadi anggota keluarganya yang masih sehat, mungkin salah satu ginjalnya ya, kalau diikhlaskan begitu, diambil.
Karena seseorang itu masih bisa hidup dengan satu ginjal. Nah, kemudian ada infeksi saluran kemih. Jadi saluran yang berhubungan dengan jalannya urin tadi itu mengalami infeksi, bisa ureter, bisa uretra. Ini disebabkan akibat sering menahan kencing. Ini mirip dengan yang batu ginjal itu juga. Jadi menahan kencing juga bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Atau bisa juga karena hubungan seksual. Jadi ketika melakukan hubungan seksual itu ada bakteri yang ikut masuk ke sana sehingga menginfeksi saluran kemih. Nah, kemudian selanjutnya ada infeksi ginjal. Nah, ini adalah penyakit lanjutan dari infeksi saluran kemih. Jadi kalau orang sudah mengalami infeksi saluran kemih, kemudian saluran infeksinya merambat begitu ke bagian atas, ya jadinya pada keadaan terakhir infeksi ginjal. Dan ini sudah lebih berbahaya daripada infeksi saluran kemih. Baiklah, demikian pembahasan mengenai ginjal. Nanti kita akan bahas mengenai organ ekskresi lainnya pada video berikutnya. Jadi kesimpulannya, adik-adik sebaiknya jaga kesehatan dengan banyak minum air, kemudian olahraga secara teratur, jangan suka nahan kencing begitu ya. Ya, demikian yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang kesan kalian setelah mengikuti video pembelajaran ini. Juga kakak harapkan bantuannya untuk menyampaikan atau men-share channel ini kepada teman-teman kalian sehingga banyak temannya yang mendapatkan informasi dari channel ini. Sekalian juga untuk membantu perkembangan dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.